Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Para peserta semuanya kajian Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah kita semua sekarang sudah berada di hari Kamis. Mudah-mudahan kajian ini merupakan kajian yang menjadi perantara kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, di sini saya sebelum membahas materi, ada yang bertanya di channel YouTube, ya. Seperti ini pertanyaannya. Ini dari peserta, ternyata ini adalah peserta kajian. Ini Elfah Nia Lakasana, ya. Ini pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Maaf Ustadz, ada yang mau ditanyakan pada kalimat Qintara fala ta'khudhu surah An-Nisa ya, ayat 20. Ketika tanwin pada huruf ro sebelum di sini menghadapi huruf fa, terlebih dahulu ada huruf alif. Itu bagaimana cara baca dan hukumnya? Perlu kita ketahui bahwa untuk fathatain, tanwin fathatain, ya, itu relatif selalu diikuti oleh alif, ya. Kecuali tak marbutoh, nah itu tidak diikuti alif. Nah, kalaupun yang ini ro, kemudian di depannya itu ada alif, ya, ada alif. Nah itu adalah satu tanda sebenarnya kalau dalam kaidah bahasa Arab, karena posisinya kalau kita lihat ayat utuhnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ayat 20. Wa in aradtum istibdala zaujim makana zauji wa ataitum ihdahunna qintara. Di sini ada lafaz qintara. Ya. Ini ada lafaz qintara. Kemudian di sini ada alif, ya. Nah, ini lafaz yang seperti ini memang selalu ada. Jadi kalau fathatain itu selalu diikuti oleh alif seperti ini, ya. Menjadi tanda mansub karena kondisi atau posisi lafaz kintoron ini adalah maf'ul bih sani, bahkan ya dari lafaz ini wa ataitum ini fiil dan fiilnya, kemudian ihdahunna ini udah maf'ul awal. Kintoron ini adalah maf'ul kedua, jadi maf'ul sani, ini posisinya adalah maf'ul. Nah, sementara maf'ul itu alamatnya, ya, kalau ini kalau isi mufrad itu harusnya di maf'ul bih-nya itu dibaca nasob, ini nasob. Nah, alamat nasob di sini adalah fathah dohiro fi akhirih, fathatun dohiratun fi akhirih. Jadi di akhirnya ada fathah. Kenapa di situ ada tanwin? Karena di depannya tidak ada alif lam. Karena ini adalah isim, ya. Maka di sini menggunakan tanda isimnya adalah tanwin. Karena jenis maf'ul itu salah satunya dibuat dari isim. Jadi qintara di sini satu kalimat, ya. Qintara. Nah, ini adalah satu kalimat.
Kemudian kalimat berikutnya adalah fala. Ini kalimat bukan dalam kalimat bahasa Indonesia kita ya, tapi kalimat dalam pengertian bahasa Arab ya. Jadi ini satu kalimat itu kalimat isimnya gitu, kalimat fi'il dan kalimat haraf itu dianggapnya satu kalimat. Ini king toro di sini satu kalimat, fala satu kalimat. Jadi ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Jadi bagaimana cara kita menghukumi ini? Ya, seperti yang dibahas di sebelumnya, ini tanwin berhadapan, bukan dihitungnya berhadapan dengan alif yang ini, tapi langsung ke huruf yang diberi harkat, yaitu fa di sini. Jadi ini sifatnya qintaram fala, artinya di sini dibacanya ikhfa. Jadi ini masih dibaca ikhfa hukumnya, ikhfa. Ya, di sini masih dibaca ikhfa. Nah, kemudian ya untuk meyakinkan bahwa ini mansub atau fiil yang dinasabkan atau posisi dalam maf'ul misalkan selalu diiringi dengan alif ya, untuk menunjukkan bahwa ini tuh mansubnya fathatun dohiratun di sini, maka kita lihat juga ayat-ayat berikutnya, atau di sini ada syai'an. Syai'an juga ini ada tanwin, kemudian ada alif, kemudian di depannya ada hamzah. Di sini bukan artinya izhar itu akibat dari tanwin ini berhadapan dengan alif. Ya, bukan dengan alasan seperti itu, tapi tanwin ini berhadapannya dengan hamzah yang ada di sini. Hamzah itu alif yang berharkat di sini. Jadi kondisi nun mati dan tanwin itu dihadapkan atau dihitung ada hukumnya pada saat nun mati dan tanwin tersebut berhadapan dengan huruf yang diberi harkat. Adapun alif di sini, alif yang ini itu bukan dalam satu yang dihitung dalam kategori berhadapan dengan apa, tapi di sini hanya tanda bahwa dia itu mansub ya, bahwa dia itu posisinya adalah tandanya adalah dinasabkan dengan fathah dhohiroh fi akhirihi. Berbeda kalau kita berhadapan dengan yang tak marbuto, misalkan tan. Nah, seperti ini tidak diikuti alif di depannya. Kalau yang lainnya itu selalu diikuti dengan alif ron misalkan. Kemudian di atas itu ada an, kemudian ini juga ada buhtanan. Nah, ini kan buhtanan. Ini hati-hati di sini tanwin ini harus diidghamkan kemana? Ke waw ke sini ya. Diidghamkannya ke waw, buhtanau. Jadinya seperti itu bacanya. Ya, jadi tidak berhadapan dengan alif, tapi berhadapannya dengan huruf yang diberi harkat. Yaitu setelahnya itu ada yang huruf yang diberi harkat, setelahnya itu adalah waw, maka di sini harus dibaca idgham, buhtanau wa is. Ini juga ismam. Nah, ini juga sama ya. Ini tanwin ya, tanwin, kemudian di sini ada alif, kemudian di sini ada mim. Ya, jadi ismam mubina gitu. Jadi ini kemarin kita udah bahas idghamnya ma'al gunnah, ismam mubina. Ini tanwin padahal di sini ada alif kan. Nah, alif yang ini tanda bahwa kalimat isman ini, ismun adalah mansub dinasabkan dengan fathatun dhohiratun fi akhirihi, fathah dhohiroh di akhirnya. Nah, ini dua kalimat ini harus dibaca satu kalimat, kemudian yang ini kedua kalimat kedua ini harus dibaca idgham ya. Ini juga mubina ya kan, mubina. Nah, untuk menunjukkan bahwa tanwin ini hilang ketika dia wakof. Kemarin kan ada definisi tanwin, bahwa tanwin itu nunnya itu dianggap wakof. Nah, seperti yang ini juga
Kalau syai'a ini syai'an. Nah, syai'an ini kalau dibaca dibaca waqaf kan menjadi syai'a gitu. Syai'an ini dibacanya jadi syai'a kalau diwaqafkan di sini. Tapi kalau diwasolkan maka ini ada nunnya, seakan-akan kita membacanya menjadi syai'an. Ini udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Syai'an. Ini kurang satu ini. Syai'an di sini. Seakan-akan kita baca seperti itu, syai'an ata gitu. Syai'an ata. Ya, jadi kita dianggap dianggap bahwa ini nunnya nun yang matinya itu zaidah, nun mati zaidah. Nah, atau misalkan kita ketemu di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10 yang ini kita ketemu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini kalau dibacanya waqaf di sini nunnya jadi seakan tanwinnya jadi hilang. Itu yang dimaksud nun zaidah yang kemarin itu. Ya. Jadi kalau diwaqafkan jadi tidak ada tanwinnya marada. Tapi kalau kita wasolkan ini akan menjadi kondisi di sini akan tanwinnya ada, dan perhatikan tanda bahwa dia alamat nasabnya itu dengan fathatun dhahiratun ada alif di sini. Nah, bukan berarti ini harus diidharkan maradon ya dengan alif yang ada, tapi hukum nun mati dan tanwin itu kondisinya pada saat dia ketemu huruf yang diberi harkat. Di sini ada huruf yang diberi harkat ya, setelah tanwin itu huruf yang diberi harkat ada waw di sini ya. Waw di sini berarti harus dibacanya apa? Harus dibaca karena tanwin ketemu waw, kalau diwasalkan berarti dibacanya idgham. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Di sini ada iklab ya. Kemarin ada contoh iklab yang terlewat ya, tidak diberikan contoh iklab dalam ayatnya. Ini ada contoh iklabnya. Alimum bima. Di sini ada pergantian ini tanwin alimum bima gitu ya. Tapi ada juga yang selalu menulis seperti ini dalam mushaf Al-Qur'annya. Jadi di sini tidak diberi tanwin, ada juga yang menggunakan tanwin. Itu mungkin nanti kajian itu akan didalami dalam perbedaan antara huruf atau cetakan Al-Qur'an dari Indonesia dengan yang dari Madinah misalnya. Itu ada perbedaan. Seperti dalam ulaika aja kan berbeda. Nah, itu aja kita bisa melihat dalam bentuk ulaika gitu ya. Nah, kalau dalam cetakan luar negeri atau Madinah, ulaika di sini justru yang tanda sukunnya itu ada di sini u. Jadi hati-hati kalau baca yang dari Madinah kemudian ketemu dengan ini jangan dibaca panjang gara-gara di sini ada waw mati setelah di sini ada doma. Jadi jangan, ini salah berarti ya. Karena cetakan yang di sana itu sukunnya itu ditandai, tanda sukunnya itu ditandai dengan tidak adanya, atau sukunnya itu justru ditandai dengan tidak adanya tidak adanya tanda di situ. Kalau di kita kan terbalik. Jadi kalau di kita justru yang tidak ada ini dianggapnya ya tidak Ini di kita kan seperti ini, ulaika gitu ya. Jadi di sini memang tidak ada sukunnya, berbeda dengan cetakan lain itu ada sukunnya, itu berbeda. Nah, justru kalau alimun, nah ini kan berarti cetakan luar nih, alimun ini harusnya kalau di cetakan Indonesia ini ada sukun di sini, alimun. Nah ini juga yakzibun. Nah ini ada sukun di sini. Nah, berbeda kalau cetakan luar memang seperti ini. Kalau cetakan luar ya jadinya. King Toron ini kan dianggapnya matinya itu tandanya mati itu tidak berharkat. Kalau di kita matinya itu sukunnya itu ditandai dengan
ditandai dengan adanya sukun di situ. Itu baru mati. Berbeda kalau kita yang ini ya, kita lanjutkan pembahasan ini tanwin ya. Di sini tanwin karena ini bab akhir, yang kemarin itu bab akhir dalam nun mati dan tanwin ya. Berbeda kalau kita ketemu dengan tanwin dan kedepannya itu huruf mati. Loh, ini juga kan huruf mati ya, tapi ini satu kalimat. Nah, kalau dua kalimat seperti yang ini, misalkan ini yang standar ya, yang standar suka ada di surah Al-Jum'ah, misalkan aulahwan ya. Aulahwan gitu kan. Aulahwan. Perhatikan di sini aulahwan. Memang ada beberapa Al-Qur'an yang di bawahnya ada nun kecil. Tapi ada juga cetakan yang tidak ada gitu. Kalau cetakan luar beberapa yang saya temukan itu tidak ada nunnya. Berarti itu menganggap bahwa pembaca sudah paham dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Seperti itu. Aulahwaning faddu. Perhatikan di sini, ya. Ini sukun, ini do, ini aulah wa, ini nun, ini fa. Perhatikan, wan yang ini, alif yang ada di sini, alif yang merupakan satu kalimat untuk lahwan, tanda ya. Jadi kalau seakan-akan sebenarnya ini dibacanya jadinya lahwan, nggak ada alif di situ kan, karena itu hanya untuk tanda maf'ul kan, lahwan. Tapi perhatikan alif yang kedua, yang ini, nah ini ada istilah nanti ya di akhir itu ada pembahasan. Atau di akhir tajwid biasanya ada sih, ada pembahasan tentang hamzah wasol dan hamzah qata. Nanti ada hamzah wasol dan hamzah. Perhatikan yang ini, karena ini di dua kalimat, ini alif ini juga ya. Hamzah tapi ini hamzah wasol. Taskutu fil ibtida, tasbutu fil ibtida wa taskutu fil darji, begitu kan definisinya. Nah, berarti di sini perhatikan ada nun di sini mati lagi. Jadi seakan-akan kita punya seperti ini kondisinya. Nah, ya, faddu gitu ya. Faddu. Perhatikan bahwa kalau kita diam di sini lahwa gitu ya. Diam di sini kan berarti waqaf, jadi aulahwa. Nanti yang ini infaddu, dilanjutnya kan seperti itu ya. Infa'ala kan, yanfa'ilu infi'alan fahuwa munfa'ilun wa dzakamun fa'alun. Infaddu gitu kan. Jadi ini diberi harkat karena kalau dibuat awal ya, dibuat awal. Tapi ya, karena di sini kondisinya kita wasol, tidak ada tanda waqaf di sini. Jadi ini dibaca wasol, maka ini harus mau tidak mau harus disambung dengan kalimat setelahnya aulah wang gitu kan, seakan-akan seperti itu, padahal pembacaan seperti itu salah ya. Kenapa? Karena ini tanwin ya, di sini ada nun, ini nun, itu nunnya mati gitu. Jadi tidak harkatnya adalah sukun, memang berharkat tapi harkatnya sukun di sini ya. Harkat sukun. Ini namanya kondisi iltiqa'u sakinain. Ya. Alif ini apa? Kok ada alif di sini diabaikan saja? Karena di sini hamzahnya adalah hamzah wasol. Kalau hamzah wasol, maka di situ diabaikan ketika diwasolkan. Seperti dalam lafadz Allah di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadun Allahus somad. Nah, itu kan sama juga
Tapi di situ kan ada waqaf, ada ayat bahkan di situ. Jadi kita berhenti qul huwallahu ahad di situ. Tapi ada pilihan kita wasol. Ya kalau wasol berarti qul huwallahu ahadunillah. Perhatikan di sini juga aulahwan. Kenapa harus ada nun kecil yang ada biasa di cetakan Indonesia? Di sini kita bisa lihat aulahwannya itu lahwan. Di sini nun dengan nun namanya iltiqa'u sakinain. Kalau iltiqa'u sakinain seperti ini ketemu dua huruf yang sukun seperti ini, maka konsekuensinya adalah diberi harkat untuk huruf yang pertama, yaitu di sini ada nun, ya kan, nunnya zaidah di sini. Nah, kalau nunnya ini huruf hukum mati, qaidah mengatakan harfus sakin iza hurika bil kasri. Ketika ada huruf sukun, maka berilah harkat dengan dan mau diberi harkat, maka berilah dengan harkat kasroh. Maka di sini pakailah harkat kasroh. Jadi kita dibacanya menjadi aulah wang faddu aulah waning, justru ke sini ya. Jadi tadi pembacaan tadi itu yang pembacaan salah, bukan aulah wang faddu seperti ini, tapi aulah waning faddu, aulah waning faddu. Nah, seperti itu. Jadi pembacaannya dibaca dengan bacaan yang nunnya ini diberi harkat kasroh. Jadi aulah waning faddu. Hukumnya bagaimana? Hukumnya jadinya ikhfa di sini, karena yang dihukumi yang mana? Bukan yang tanwin ini berhadapan dengan nun, karena ini kan jadinya hukumnya ke sini tadi udah digantikan dengan nun yang berharkat dan tidak ada jadinya tanwinnya kan, karena jadi ada harkatnya di sini aulah wan. Tapi ikhfa-nya itu muncul pada saat nun mati yang ini berhadapan dengan fa. Jadi aulah waning faddu. Jadi di sini ing faddunya itu dibaca ikhfa ya dalam satu kalimat. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai jawaban yang ditanyakan oleh saudara kita peserta ya dalam kajian ini mengenai alif tadi. Nah, nanti di dalam kajian alif ini atau nanti ada istilah lain yaitu hamzahnya hamzah wasol dan ada hamzah koto. Nah, hamzah wasol itu tandanya pada saat dia berada di tengah itu tidak dianggap ada, keberadaannya itu tidak dianggap. Tapi kalau di awal itu dianggap, seperti qul huwallahu ahad. Nah, kemudian Allahus somad, jadi a-nya itu dianggap ada, jadinya dibaca Allahus somad. Tapi pada saat atau yang ini juga ya ing faddu di sini ya, ini juga sama ya. Di sini alifnya itu hamzahnya itu hamzah wasol ya, bukan hamzah koto. Biasanya keberadaannya selalu ada di awal kalimat. Nah, kalau hamzah hamzah wasol, hamzah koto itu dia ada di awal, di akhir ataupun di tengah, itu bisa ada ya. Berbeda dengan yang seperti ini. Nanti ada lagi macam-macamnya ya. Nah, yang kemarin yang saya jelaskan di video sebelumnya, yang saya maksud di qul huwallahu ahad Allahus somad itu yang dimaksud adalah hamzahnya hamzah wasol. Jadi nanti kalau pada saat disukun diwasolkan itu seakan-akan kita bertemu dengan dua huruf yang sukun kedua-duanya, maka diberilah di situ nun ya. Karena di situ ada tanwin, dan tanwin itu kemarin nunun zaidatun allati talhaqa akhiral ismi lafdon la khoton. Ya. Baik, mungkin itu untuk jawaban ya. Nanti saya pisah videonya dengan kajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.